Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, sejak Caimin atau Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, berada di panggung utama Pilpres 2024 dengan menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Anies Rashid Baswedan, begitu banyak mendatangkan hal-hal yang penuh dramatis. Karena apa? Karena sejak ia dipilih atau bersepakat dengan koalisi perubahan, ya Caimin seperti menjadi pusat perhatian sekaligus juga menjadi pusat pemberitaan. Ada dua hal yang terjadi sejak Caimin dideklarasikan di panggung utama Pilpres. Pertama, kehadirannya untuk membuka di Musabaqah Tilawatil Quran di Kabupaten Tanah Laut itu kemudian dibatalkan. Kontan saja publik menilai ini adalah penjagalan pertama. Jadi upaya penjagalan pertama terhadap Caimin. Itu publik yang menilai, akhirnya berkesimpulan seperti itu tuh. Karena sejak awal kan sudah diagendakan untuk membuka acara itu, walaupun kemudian Bupati Sukamta dari Kabupaten Tanah Laut itu membantah ya. Jadi besar kemungkinan ya seperti pengakuan Caimin dari ketua panitia, ketua panitianya itu dilarang lah ya untuk memberikan waktu Caimin untuk membuka acara tersebut ya, karena ia diperintah oleh Bupati Tanah Laut yaitu Mas Sukamta itu. Sementara menurut pengakuan Pak Sukamta ke ketua panitia, ya ada tangan-tangan yang mengintervensi dan mengintimidasi Bupati Sukamta ya. Tetapi kemudian Bupati Sukamta itu juga menyampaikan bahwa sesungguhnya intimidasi, intervensi itu tidak ada, karena dari awal kata dia itu bukan Caimin yang akan membuka acara, tapi Wapres Ma'ruf Amin atau Menag Pak Mas Yakut itu. Nah, kemudian setelah ditelisik lebih jauh, ya acara di Kabupaten Tanah Laut itu ternyata dibiayai oleh APBD, sehingga kemudian kalau Bupati Sukamtanya punya hak veto itu ya menjadi sesuatu yang bisa dipahami ya. Tapi publik kemudian ya bisa berkesimpulan bahwa sejak Caimin dideklarasikan itu ya upaya untuk menghalang-halangi, menjegal Caimin itu sepertinya akan terus bergulir, walaupun banyak pihak juga berharap itu tidak terjadi penjegalan atau upaya-upaya yang bisa menodai demokrasi yang sehat gitu. Nah, selain dari penjegalan di MTQ Kabupaten Tanah Laut, ya Caimin hari ini juga akan memenuhi panggilan KPK. Mestinya beberapa hari yang lalu, tapi Caimin menunda kehadirannya dan meminta tanggal 7 September. Tapi KPK itu pada awalnya akan menjadwalkannya minggu depan katanya. Ya. Jadi ada keanehan yang lain. Jadi Caimin dipanggil di hari Senin atau Selasa, tapi kemudian minta ditunda ke Kamis tanggal 7 September. Tapi KPK bersikeras untuk menjadwalkannya di minggu depan dengan alasan para penyidiknya kelihatannya sibuk terkait dengan strategi kegiatan di KPK. Tapi kemudian tiba-tiba merubah lagi dan bisa memenuhi keinginan Caimin. Jadi dari sini aja tuh kelihatan ada apa sih gitu loh.
kok begini amat sih gitu, prosesnya itu kok begini amat gitu. Jadi wajar apabila publik, masyarakat itu kemudian bertanya-tanya, kok sepertinya ada unsur-unsur di dalam KPK yang menjadikan KPK itu sebagai alat politik, dan itu diamini dan disampaikan oleh begitu banyak tokoh masyarakat maupun masyarakat lain atau mahasiswa gitu. Bahkan mantan pejabat KPK sendiri bersuara keras soal pemanggilan Caimin, soal proses penyidikan ya terhadap KPK ini sehingga memanggil Caimin sebagai saksi. Kemudian peristiwanya sendiri di tahun 2012, artinya sudah belasan tahun yang lalu, tetapi kenapa sekarang kok dibuka? Kenapa setelah sekian lama baru dikejar-kejar? Kenapa selama ini unsur di dalam KPK tersebut tidak bergerak untuk menindaklanjuti peristiwa ini? Ya tentu saja KPK bisa beralasan, bisa berargumentasi bahwa ya laporannya mungkin baru masuk sekarang, atau data-datanya atau bukti-bukti petunjuknya baru diketahui karena proses penyelidikan, pengambilan keterangan dan sampai ke penyidikan itu membutuhkan waktu. Ya semua bisa dijadikan argumentasi, tapi faktanya begitu banyak masyarakat dan tokoh masyarakat melihat ini nuansa politiknya itu kental sekali. Pak Abraham Samad itu juga menyampaikan bahwa nuansa politiknya ini keras. Kemudian Pak Saud Situmorang juga menyampaikan hal yang sama. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dianggap salah satu pendekar hukum di Indonesia, ya Bang Hamdan Zulfa, itu juga mengatakan hal yang sama. Ya begitu banyak para pengamat, termasuk pengamat hukum ya Bang Ifdal Kasim juga menyampaikan ini. Jadi semuanya itu, hampir semuanya secara mayoritas itu juga menganggap ini politis. Kalau Nasdem, PKS, dan Partai Masyumi pimpinan Ahmad Yani juga mengatakan hal yang sama gitu. Bahkan ada organisasi mahasiswa yang mengatakan ya mbok KPK itu jangan ugal-ugalan. Bahkan Alisa Wahid, seperti saya sampaikan kemarin, Alisa Wahid, adik dari Yeni Zanuba Arifah, dari anaknya Gus Dur, yang selama ini berseberangan keluarga Gus Dur itu dengan Caimin dalam konteks PKB, Mbak Alisa Wahid itu juga ya tidak setuju atau tidak rela apabila hukum dijadikan alat untuk menjegal-jegal tersebut gitu. Jadi hari ini ditonton oleh jutaan masyarakat, ya kan. Kemudian pasti juga para kiai, para masyayikh, nahdliyin juga pasti banyak yang mendoakan Caimin, ya masyarakat juga banyak yang mendoakan Caimin. Tentu saja baik dari yang istilahnya netral maupun tentu saja para pendukung dan simpatisan terhadap pasangan Mas Anies dan Caimin tentu berharap bahwa proses ini adalah pemintaan keterangan biasa, sebagaimana Mas Anies dulu diundang ke KPK ya, memanfaatkan momen tersebut, pemanggilan tersebut untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya, ya, menjelaskan keterangan seterang-terangnya supaya KPK bisa bertindak profesional dalam konteks tugasnya gitu. Nah, hari ini kita akan menyaksikan babak ya ketika Caimin setelah dideklarasikan, ya setelah dijegal di tanah laut, kali ini Caimin dipanggil
dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus di Kemenaker tahun 2012, dan jutaan rakyat Indonesia menyaksikan ini semua dan menjadi saksi atas sejarah penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Terima kasih.